Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Bioinformatika. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat atau melakukan mengkonstruksi pohon filogenetik menggunakan software Mega 11. Baik, kita langsung saja. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai melakukan kontik atau menggabungkan hasil sequencing ya dari sampel kita. Nah, di sini sudah ada hasil kontik. Nah, kemudian waktu itu kita juga sudah melakukan analisis blast untuk hasil kontik ini dengan cara kita Ctrl A, kemudian klik Analyze, dan lakukan blast di NCBI. Nah, di sini bisa diisikan eh, nama sampelnya, kemudian di sini kita bikin default dulu, tidak usah diisi, kemudian pilih highly similar sequence, kemudian blast. Nah, berikut hasil blastnya sudah terlihat bahwa sampel hasil sequencing kita itu adalah E. coli ya, E. coli. Nah, di sini kita akan download salah satu sequence yang eh, apa namanya memiliki kemiripan yang sangat identik dengan sampel kita. Bisa ini karena dari sequence 1, 2, 3, 4 itu dia punya skor yang sama, jadi silahkan pilih yang manapun ya, dan persen identity-nya juga di sini 100%. Nah, misalnya saya memilih ini ya, tinggal kita klik ini, kita akan download. Nah, kita pilih klik download di sini. Di sini sudah ada alignment-nya ya dari sampel kita yang di query dengan data yang ada di NCBI di bagian subjek ini. Nah, kita tinggal download hasil alignment ini, klik download, kemudian pilih FASTA yang align sequence ya. Jadi sequence yang sudah dijajarkan, kita pilih yang ini, kemudian klik continue. Nah, ini bisa disimpan di folder yang sudah disiapkan. Nah, saya sudah menyimpan di sequence sigdam ini satu dan seterusnya nanti silahkan di save saja dalam bentuk teks dokumen ini. Ya, saya sudah menyimpan, jadi saya tidak perlu simpan lagi. Oke, nah kemudian kita ingin mencari sequence pembanding ya. Jadi kita balik lagi ke benchling, nah lakukan analyze lagi, kemudian NCBI Blast. Untuk membuat pohon filogenetik, kita perlu beberapa sekuen pembanding ya. Nah, sini sama tadi kita beri nama. Nah, saya akan memilih di sini di organismenya karena E. coli itu dekat masih satu kelompok ya atau dekat dengan Salmonella, Shigella. Nah, saya akan coba salah satunya. Saya coba Salmonella. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan pilih yang di bagian bawah ini ya, somewhat similar sequence. Nah, kemudian blast. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini kita search-nya sudah dibatasi ya, limited
ke Salmonella. Sedangkan kalau tadi kita tidak melakukan pembatasan ini. Nah, sehingga yang di sini yang muncul itu adalah database untuk Salmonella ya. Nah, di sini bisa kita lihat e-value-nya, kemudian query cover-nya, score-nya, dan percent identity-nya. Nah, saya di sini ingin mengambil yang berbeda ya. Saya pilih yang Salmonella yang ini. Nah, kemudian di sini sama seperti tadi, kita pilih download, download yang FASTA Align Sequence. Kemudian klik continue. Eh, ya, nanti tersimpan di folder. Silahkan diganti dengan nomor atau mau dibuat namanya sekalian juga boleh. Nah, saya sudah menyimpan tadi, jadi saya tutup saja. Oke, nah lakukanlah ini untuk beberapa sekuen pembanding yang lain ya. Di sini saya sudah menyimpan sekitar sudah ada 6 ya, sudah ada 6. Kemudian selanjutnya kita akan membuat eh, pohon filogenetik ya. Namun tentu di sini kita balik dulu ke benchling-nya. Nah, untuk sekuen hasil kontik ini kita juga harus menyimpan dalam bentuk FASTA ya. Nah, caranya adalah eh, silakan dikontrol A lagi hasil kontik ini. Kemudian pilih copy ya. Nah, kemudian ini kita mengopi dalam bentuk DNA sequence saja ya. Di yang ini kan dia DNA sequence, klik bagian DNA sequence ini. Nah, dia sudah di copy ke clipboard. Nah, sekarang kita tinggal eh, buka ini ya eh, ke Windows Accessories ya. Kita buka Notepad. Nah, ini sudah terbuka Notepad ya untuk membuat FASTA ketikkan kurung siku buka ya. Kemudian kita buat namanya di sini kontik C A A kemudian kita buat sama persis saja dengan yang ada di benchling ya. 1 sampai 424. Oke, nah kemudian enter. Tadi kan sudah di-copy di clipboard, nah tinggal di sini dikopikan saja, bisa Ctrl V atau di paste. Nah, ini sudah ada sequence-nya. Nah, tinggal kita save ya. Eh, save as. Nah, saya tadi sudah menyimpan ini. Eh, kita buat lagi saja config ECAA ya. Kemudian save, yes, ganti, yes. Nah, sudah tersimpan dalam bentuk FASTA hasil konfig sequencing kita. Nah, kemudian kita lanjut ke uh, Mega ya. Kita akan membuat pohon filogenetik karena di sini di folder kita sudah menyimpan. Sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, saya sudah punya ada satu hasil konflik dan beberapa sekuen pembanding ya. Sudah ada 6 sekuen pembanding di sini di folder saya. Nah, jadi sekarang kita akan buka Mega yang sudah kita install. Kita buka Mega. Nah, ini Mega software Mega 11-nya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Bisa kita maximize saja. Nah, kemudian yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan multiple alignment ya.
kita melakukan multiple alignment untuk semua sequence yang sudah kita download tadi. Caranya yang pertama adalah di sini ada align, kita klik align. Kemudian ada edit uh, slash build alignment. Nah, ini kita pilih ya. Kemudian select on option, kita pilih yang create a new alignment. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini ada pertanyaan, are you building a DNA or protein sequence alignment? Nah, karena sequence kita adalah DNA, jadi kita pilih DNA. Nah, di sini sudah muncul tambah apa namanya? Tampilan window untuk kita maximize saja ya. Nah, untuk alignment. Nah, di sini kita pilih edit ya. Ini edit. Kemudian ada pilihan insert sequence from file. Nah, di sini kita pilih insert sequence from file. Kemudian ya silakan menuju buka folder yang sudah tempat kita menyimpan sequence kita tadi ya. Ini saya pilih salah satu, kemudian saya Ctrl A, jadi semuanya langsung sekalian. Kemudian klik open. Nah, ini sudah masuk semua sequence kita tadi. Nah, ini, oh sorry, ini bisa kita geser-geser ya. Nah, ini kan karena namanya itu nama yang sangat lengkap dari NCBI, ini kalau mau diperpendek juga boleh ya, tinggal diklik saja di sini. Kemudian saya cuma mau nama salmonellanya saja ya, jadi yang sebelah sininya eh, saya hapus gitu. Nah, saya cuma mau namanya sampai misalkan sampai strainnya saja. Nah, ini juga begitu. Nah, di sini mungkin kalian bisa melihat ada beberapa sequence yang pendek ya, yang sangat pendek sekali. Ini karena pecahan dia ada, ini ada dua Shigella boidi ini dan yang bagian atas. Nah, dia sebenarnya sama, cuma ini sequence yang panjangnya, ini ada bagian yang pendek sedikit. Nah, yang pendek ini saya hapus saja biar tidak mengganggu. Ini jadi saya taruh kursornya di sini, kemudian saya klik delete. Nah, jadi sudah hilang. Nah, untuk yang di sentri juga ada dua nih ya. Yang atas ini yang panjangnya, dan ini yang pendeknya. Yang pendeknya mau saya buang saja. Saya delete. Nah, jadi di sini ini yang sequence ini karena kosong, karena tadi awalnya ada ya, ini saya delete juga. Nah, jadi saya ada satu hasil konflik dan 6 sequence pembanding. Nah, tinggal merapihkan saja. Ini udah. Nah, sudah rapi, sudah tidak terlalu panjang ininya. Nah,
Di sini sekarang kita akan melakukan alignment, jadi silahkan klik sembarang saja di salah satu nukleotida ya. Kemudian kita Ctrl A ya. Nah, sehingga jadi menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita pilih alignment di atas ya. Ini ada pilihan alignment. Kemudian kita pilih align by Kustal W. Nah, nah, ini apa settingannya default saja ya. Kita tidak usah utak-atik. Sedangkan lalu kita pilih OK. Nah, ini tadi karena yang kita download dari hasil BLAS itu sudah hasil alignment dengan sequence kita. Jadi kita tidak perlu membersihkan. Jadi kalau mau dibersihkan sebenarnya bisa ya. Jadi bagian yang di sini kalau mau dibuang boleh, tapi kalau nanti takutnya jadi terlalu pendek. Karena ini sudah hasil alignment, hasil FASTA yang align yang kita download, jadi menurut saya kita tidak perlu merapihkan, membuang yang ujung-ujungnya ini. Nah, kemudian setelah ini kita akan membuat pohon filogenetiknya, ya. Nah, di sini kita akan pilih data setelah melakukan multiple alignment, ya. Ini namanya multiple alignment. Ya, kalian bisa lihat sendiri ini dia sudah ada bagian yang sama, ya, ada yang sama yang ditandai dengan bintang-bintang ini adalah daerah yang memiliki basa nukleotida yang sama antar sequence yang ada di yang dijajarkan ini. Nah, kita kemudian dari sini akan membuat pohon filogenetik dengan memilih yang pertama kita klik data. Kemudian di sini ada pilihan phylogenetic analysis ya, kita klik. Kemudian kita klik yes, ini protein coding nucleotide sequence data, yes. Nah, kemudian kita pilih lagi data kembali ya. Kita simpan dulu hasil multiple alignment ini dengan mengklik data, kemudian kita pilih export alignment ya. Nah, export alignment jadi kita pindahkan tetapi kita simpan dalam bentuk mega format. Nah, ini letakkan kembali di folder tempat kita menyimpan sequence-sequence tadi ya. Ini saya buat multiple alignment ECAA gitu ya. Save. Ini phylogenetic analysis ECAA. Oke. Kemudian yes lagi. Nah, kemudian kita buka tampilan awal atau window awal dari Mega ini ya. Kita minimize dulu. Nah, ini tampilannya. Ada pilihan filogeny di sini ya. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang kita akan mengkonstruksi point filogenetiknya dengan yang neighbor joining tree ya. Nah, ini kita pilih construct or test neighbor joining tree. Kemudian would you like to use currently active data? Ya, ini yang kita buka yang sedang aktif, data yang sedang aktif kita pakai ya. Atau misalnya kita pilih no, nanti kita tinggal buka lagi yang eh, nah ini yang sudah kita simpan tadi, multiple alignment. Sorry, maaf. No, cancel. Edit. Nah, ini
Nah, ini kita sudah muncul ini analisis untuk membuat pohon filogenetiknya. Nah, kita akan memilih tes untuk pohon filogenetiknya ini kan ada kalau default di kalian ini masih none biasanya. Nah, kita pilih yang bootstrap method. Kemudian ada mau berapa kali pengulangan bootstrapnya. Nah, kita bikin kalau di sini kan masih 10.000 ya, kita coba 100.000 ya. Kemudian yang lainnya sama di sini, tidak ada yang perlu diganti ya. Hmm. Kemudian kita klik oke. Nah, kita tunggu proses konstruksi pohon filogenetiknya. Nah, semakin banyak kita pengulangan bootstrapnya tentu butuh waktu yang semakin lama ya. Ini 3.000-an. Ya, hampir selesai. Nah, ini adalah hasil kita maksimal ya. Nah, ini adalah hasil konstruksi pohon filogenetik kita. Nah, di sini bisa kalian lihat ini ada original tree ya. Kemudian ini adalah pohon pohon originalnya ya. Kita bisa lihat ini sampel kita ya, ini yang hasil sequencing kita. Dia berdekatan dengan satu clade ya dengan E. coli dan Shigella dysentery di sini. Namun dia beda clade dengan Salmonella dan Shigella flexneri di sini. Nah, sekarang kita coba lihat hasil pohon yang hasil dari bootstrap konsensusnya ya yang sudah tadi. Nah, terlihat di sini yang menjadi outgroup itu adalah secara otomatis dia adalah Salmonella enterica di sini ya karena dia berbeda uh, distance yang berbeda gitu dari yang lain. Nah, sedangkan yang apa namanya sampel kita itu dia berkelompok sendiri dengan E. coli ya, mengelompok dengan E. coli karena dia persis sama tadi nih ya. Nah, tapi dia juga berkerabat dekat dengan Shigella dysentery, kemudian Salmonella enterica, subspesies enterica. Kemudian tapi di sini si Gelaboidi dan si Gelaflexneri dia mengelompok sendiri. Nah, di sini. Baru kemudian ini adalah outgroup dari apa namanya pohon filogenetik ini adalah Salmonella enterica. Nah, kemudian untuk biasanya di artikel-artikel kalau kalian publikasi di jurnal, kalian di sini mudah tinggal
eh, tinggal di display ini captionnya di bagian bawah, klik display caption. Di sini akan dijelaskan bagaimana pohon filogenetik ini dihasilkan atau dikonstruksi. Jadi disebutkan the evolutionary history was inferred using the neighbor joining method. Jadi kita tadi kan pilihnya neighbor joining method ya. Kemudian the bootstrap consensus tree inferred from 10.000 replicates ya. Jadi tadi kita cuma 10.000, jadi 10 pengulangan sebanyak 10.000 kali. Nah, kemudian ya dan seterusnya. Jadi ini bisa kalian copy paste untuk di metode atau di keterangan dari eh, pohon filogenetik ini. Gitu. Ini tampilannya. Nah, ini bisa kalian copy eh, tinggal apa si pohon filogenetiknya itu bisa di copy saja begini ya. Copy the three image to the clipboard. Nah, ini tinggal kalian copy dan silahkan kalian kopikan di Word atau di PPT kalian. Ya, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat. Eh, Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya di grup kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.